Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam video kali ini kita akan bedah kisi-kisi pedoman pengembangan standar nasional PAI Bapak Ibu untuk kompetensi pedagogik 2, KI 2, indikator 1, yaitu tentang memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan pengembangan PAI. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, sebagaimana kita tahu bahwa pedagogik 2 itu adalah tentang model pembelajaran. Kompetensi inti 2 dari pedagogik 2 adalah menguasai teori belajar dan menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, untuk pedagogik 2, KI 2 itu ada dua indikator Bapak Ibu. Indikator 1 yang akan kita pelajari hari ini, yaitu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan teori belajar dan prinsip pembelajaran? Kita harus paham dulu Bapak Ibu sebelum memahaminya lebih jauh. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian, penerapan Bapak Ibu, kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimanakah cara kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya, merancang metode pembelajarannya? Itulah ilmu yang membahas tentang hal-hal demikian disebut dengan teori belajar. Kemudian apa yang dimaksud dengan prinsip pembelajaran? Prinsip pembelajaran Bapak Ibu adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Jadi prinsip berpikir Bapak Ibu adalah hal-hal yang harus kita jadikan pijakan ketika kita merumuskan sebuah rencana pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai dan proses pembelajarannya berjalan dengan dinamis dan terarah. Nah, terkait dengan teori belajar, kita pahami dulu macam-macam teori belajar Bapak Ibu. Untuk yang pertama yaitu teori belajar preskriptif dan deskriptif Bapak Ibu. Teori belajar preskriptif adalah teori pembelajaran. Kalau deskriptif adalah teori belajar. Teori pembelajaran, teori belajar. Nah, teori preskriptif atau teori pembelajaran adalah teori tentang cara guru mempengaruhi peserta didik agar belajar. Jadi bagaimana caranya guru agar mempengaruhi siswanya mau belajar, itu ilmu yang membahas demikian disebut dengan teori pembelajaran. Sementara teori deskriptif atau teori belajar adalah teori tentang bagaimana peserta didik itu belajar. Jadi bagaimana anak itu belajarnya itu dibahas dalam teori belajar. Tapi kalau bagaimana guru itu bisa mengajak siswanya belajar itu disebut teori pembelajaran. Nah, poin yang kedua harus kita pahami Bapak Ibu terkait dengan teori belajar preskriptif dan deskriptif adalah teori pembelajaran atau preskriptif tujuan utamanya adalah menetapkan metode pembelajaran. Sedangkan teori belajar tujuan utamanya adalah hasil belajar. Jadi, kalau teori pembelajaran utama yang dibahas dalam teori itu adalah metode pembelajarannya apa dan bagaimana. Tetapi kalau teori belajar, utama yang menjadi bahasan titik tekannya adalah bagaimana siswa itu belajar dengan mendapatkan hasil belajar yang efektif dan efisien. Poin ketiga, teori pembelajaran terkait dengan aktivitas pembelajaran dengan peserta didik. Sedangkan teori belajar adalah hal yang terkait dengan hubungan psikologi siswa dengan dirinya. Jadi Bapak Ibu, kalau teori pembelajaran adalah
fokus pada aktivitas pembelajaran antara guru dengan siswa. Tetapi kalau teori belajar, fokus pembahasannya adalah bagaimanakah hubungan psikologis siswa ini dengan dirinya, terutama pada saat belajar. Apakah minatnya bagus? Apakah secara psikologis dia antusias dan menikmati proses belajarnya, ataukah dia tertekan dan lain sebagainya. Jadi, kemudian yang keempat, maaf ini harusnya angka 4 Bapak Ibu ya. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan terkait dengan teori pembelajaran dan teori belajar adalah kalau teori pembelajaran adalah goal oriented atau berorientasi pada tujuan, sebagaimana poin yang kedua sudah kita bahas. Hanya saja berbeda ahlinya di dalam berpendapat. Yang berikutnya, kalau teori belajar adalah goal free atau berorientasi pada hasil. Sama Bapak Ibu dengan pembahasan di poin yang kedua tadi. Nah, sekarang apa kelebihan dan kekurangan dari teori preskriptif dan deskriptif Bapak Ibu? Kelebihannya adalah teori belajar deskriptif memiliki kelebihan bahwa lebih terkonsep, sehingga siswa lebih memahami materi yang akan disampaikan. Yang berikutnya, mendorong siswa untuk mencari sumber pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan tugas. Karena deskriptif terkait dengan teori hal yang membahas tentang aktivitas belajar siswa, maka berdasar ini siswa itu secara terkonsep lebih memahami materi karena fokus pada kegiatan anak dalam belajar. Dan karena itu menyangkut dengan memang aktivitas siswa yang ingin belajar, maka dia bisa belajar dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya dalam mengerjakan tugas. Sementara kalau teori preskriptif atau teori pembelajaran, kelebihannya adalah lebih sistematis Bapak Ibu, sehingga memiliki arah dan tujuan. Karena memang guru mendesain pembelajaran dan menentukan metode, otomatis juga menentukan langkah-langkah pembelajaran, menyiapkan bahan, merumuskan tujuan dan lain sebagainya. Maka tentulah kelebihan teori belajar preskriptif adalah lebih sistematis karena terencana. Kelebihan yang kedua adalah memberikan motivasi agar terjadi proses belajar. Jadi salah satu dari bagian perencanaan guru adalah bagaimana guru nanti punya strategi untuk bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Karena memang hal yang dia utamakan adalah bagaimana anak mau belajar. Otomatis salah satunya bagaimana dia mengupayakan bisa memberikan motivasi siswa untuk belajar. Kelebihan yang berikutnya tentang teori pembelajaran bahwa mengoptimalkan kerja otak secara maksimal. Karena segala sesuatunya sudah didesain sedemikian rupa, maka otomatis selama proses pembelajaran tadi bisa berlaku secara maksimal termasuk dalam kerja otak. Karena sudah didesain tadi. Kekurangannya apa? Teori belajar deskriptif atau teori belajar adalah kekurangannya kurang memperhatikan sisi psikologis siswa dalam mendalami suatu materi. Karena segala sesuatunya sudah didesain guru, maka bisa jadi bahwa ada sisi psikologis siswa yang kurang diperhatikan karena desainnya adalah desain dari pihak guru. Apakah perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru itu sudah memperhatikan segala sesuatunya, termasuk memperhatikan psikologis siswa dari seluruh siswa yang ada dengan karakteristik yang berbeda-beda? Padahal pembelajaran secara klasikal atau bagaimana? Maka apabila tidak, ini menjadi salah satu celah kekurangan dari teori belajar deskriptif. Berikutnya, kekurangan dari teori belajar preskriptif adalah membutuhkan waktu yang lama. Otomatis Bapak Ibu, pembelajarannya besok, hari ini guru sudah mendesain perencanaan. Tujuannya apa? Materinya apa? Strateginya apa? Instrumen penilaiannya bagaimana? Tentu ini membutuhkan waktu yang lama. Tidak semata-mata kegiatan pembelajaran di kelas. Setelah kita belajar tentang teori belajar dan teori pembelajaran, yang kedua adalah yang kita pelajari adalah teori behavioristik Bapak Ibu, teori belajar behavioristik.
Menurut pandangan teori behavioristik, belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, fokusnya ada pada kata kunci perubahan perilaku dan pengalaman. Nah, perubahan perilakunya ini yang mana? Perubahan yang terjadi melalui rangsangan atau stimulan yang menimbulkan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik, Bapak Ibu. Nah, sekarang stimulan atau rangsangannya apa? Yaitu lingkungan belajar siswa, baik internal maupun eksternal yang menyebabkan penyebab belajar. Kelas, sekolah, masyarakat, maka bisa jadi itu merupakan stimulannya, rangsangannya untuk anak belajar, Bapak Ibu. Kemudian yang dimaksud respon itu yang mana? Respon adalah dampak, reaksi terhadap stimulan. Jadi ketika guru melakukan pembelajaran di kelas, maka kegiatan pembelajaran di kelasnya itu adalah stimulan, kemudian reaksi anak di dalam mengikuti pembelajaran itu disebut respon, Bapak Ibu. Nah, menurut teori behavioristik bahwa pembelajaran merupakan ikatan antara stimulus dan respon. Ikatan asosiasi kecenderungan perilaku dari reaksi antara stimulus dan respon. Beberapa teori belajar behavioristik, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu Pavlov, yakni classical conditioning, bahwa belajar adalah pengkondisian kelas, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya menurut Thorndike yaitu connectionism, yaitu menurut teori belajar connectionism, Bapak Ibu, yaitu trial and error, mencoba, gagal, mencoba, gagal, mencoba, akhirnya berhasil. Dengan 3 hukum belajar, yaitu law of readiness, Bapak Ibu, kemudian law of exercise, dan law of effect. Law of readiness, Bapak Ibu, yaitu hukum kesiapan, Bapak Ibu. Semakin siswa siap, semakin tinggi proses belajar dan hasil belajar. Law exercise maksudnya adalah hukum latihan, Bapak Ibu. Semakin besar tingkat peluang untuk berlatih, maka semakin bagus pula pembelajaran yang berlangsung atau perubahan perilaku yang bisa diharapkan. Yang berikutnya adalah law of effect, yaitu semakin kuat hubungan antara stimulus dan respon, maka semakin efektif pula perubahan perilaku pembelajaran yang bisa didapat. Itu menurut Thorndike dalam teori connectionism. Berikutnya, Bapak Ibu, berdasarkan Skinner, yaitu teori operant conditioning. Menurut teori ini adalah belajar itu menyangkut 2 prinsip umum, Bapak Ibu. Yang pertama, setiap respon yang diikuti penguatan maka akan cenderung diulang kembali. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah penguatan akan meningkatkan kecepatan respon. Reinforcement atau penguatan positif lebih efektif merubah perilaku daripada punishment atau penguatan negatif seperti pemberian hukuman. Maksudnya begini, Bapak Ibu, teori operant conditioning ini adalah yang malah menjadi bagian daripada teori behavioristik adalah ketika di dalam pembelajaran setiap respon siswa diikuti respon balik dari gurunya berupa penguatan, maka akan terjadi pengulangan respon itu. Misal, ketika seorang guru memberikan pertanyaan, kemudian salah satu siswa menjawab dengan benar, gurunya memberikan penguatan, respon balik berupa penguatan, wah, Anda luar biasa, jawabannya benar. Ini berupa respon penguatan, Bapak Ibu, maka akan berefek terulang kembali. Jadi karena siswa ketika mampu menjawab diberikan respon penguatan positif oleh gurunya,
maka akan berkecenderungan bahwa besok pada lain kesempatan atau lain pertanyaan dia akan cenderung merespon hal yang sama untuk cepat menjawab kembali agar mendapatkan penguatan yang sama, agar dipuji kembali misalnya. Kemudian yang kedua, penguatan akan meningkatkan kecepatan respon. Ketika seorang siswa mampu menjawab di pertanyaan yang pertama, langsung diberikan penguatan oleh gurunya. Wah, luar biasa, pinter, cerdas. Nah, otomatis ketika di pertanyaan yang kedua akan ada peningkatan respon yang lebih cepat. Ketika mampu menjawab pertama, langsung diberikan penguatan oleh gurunya. Insya Allah ketika gurunya bertanya pertanyaan yang kedua atau ketiga, maka dia juga akan lebih cepat lagi memberikan respon berupa menjawab. Nah, ingat bahwa penguatan itu ada dua, penguatan positif yaitu reinforcement atau penguatan negatif yaitu berupa punishment atau hukuman. Nah, di antara keduanya, menurut teori operan conditioning, bahwa penguatan positif berupa pujian, begitu, dan lain sebagainya, itu lebih efektif merubah perilaku siswa daripada penguatan negatif berupa hukuman, berupa sanksi, atau kata-kata yang kurang memberikan rasa hormat dalam diri siswa, ketersinggungan, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu teori-teori belajar pada aliran behavioristik yang menekankan bahwa belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang terkait adanya stimulan, yaitu proses belajar, dan respon, yaitu respon dari kegiatan belajar peserta didik. Nah, semua teori belajar tentu ada kelebihan dan kekurangannya Bapak Ibu, maka kelebihan dari teori behavioris atau perilaku Bapak Ibu ya, behaviorisme itu perilaku. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap peka pada situasi dan kondisi. Ketika anak menjawab, segera langsung berikan penguatan, itu namanya peka. Kemudian kedua, sangat cocok untuk kompetensi kelenturan refleksi daya tahan tubuh yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang terdapat unsur kecepatan dan spontanitas. Kemudian berikutnya, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri, karena memang guru sebatas memfasilitasi anak untuk mau belajar sehingga lebih banyak siswa yang belajar. Berikutnya, cocok untuk melatih anak yang masih membutuhkan dominansi peran orang tua. Orang dewasa maksudnya guru yang suka mengulangi harus dibiasakan, suka meniru dengan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi pujian dan lain sebagainya. Itu kelebihannya Bapak Ibu. Sementara kekurangannya, guru menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Jadi benar-benar karena guru harus memberikan stimulan tadi Bapak Ibu, maka tentu butuh kesiapan. Berikutnya, tidak semua mapel bisa menggunakan metode ini Bapak Ibu. Tidak semua teori cocok untuk semua materi ya. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Berikutnya, penerapan yang salah bisa mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan karena guru sebagai sentral dan bersikap otoriter, komunikasi satu arah, guru yang melatih dan menentukan apa harus dilakukan siswa. Nah, hari ini kamu harus begini. Otomatis siswa jika instruksi itu tidak tepat, tidak memperhatikan banyak hal secara berkeseimbangan, maka akan menjadi membosankan karena seolah-olah murid tidak punya pilihan, harus nurut apa yang diperintahkan gurunya. Kekurangan berikutnya, murid sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafal apa yang harus didengar. Penggunaan hukuman dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Karena ini terkait dengan stimulan respon Bapak Ibu, maka ketika guru memberikan stimulan di kegiatan pembelajaran, kemudian siswa tidak merespon sebagaimana keinginan guru, kemudian guru biasanya mengambil langkah dengan bentuk hukuman. Ini yang menjadi salah satu kelemahan dari teori behavioris. Kemudian murid dipandang pasif sehingga perlu penguatan guru. Karena teori ini menganjurkan guru memberi penguatan, ketika siswa memberikan respon bagus, maka ini sama dengan menganggap bahwa siswa itu pasif begitu loh.
Harusnya tidak perlu penguatan dari guru pun siswa itu harusnya sudah aktif dengan sendirinya, bukan aktif karena memerlukan penguatan dari guru. Nah, ini yang dikatakan sebagai kekurangan-kekurangan dari metode dari teori belajar behaviorisme atau behavioristik, Bapak Ibu. Sekarang teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar kognitivistik, Bapak Ibu. Kognitif itu keterampilan berpikir, Bapak Ibu ya, pengetahuan. Menurut teori belajar kognitivistik, Bapak Ibu, belajar tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon. Jadi teori ini tidak sependapat sepenuhnya dengan teori behavioris bahwa belajar itu adalah asosiasi antara stimulus dan respon, Bapak Ibu ya. Nah, menurut teori belajar kognitivistik bahwa belajar itu tidak semata-mata hubungan antara stimulus dan respon, tetapi melibatkan proses berpikir yang kompleks. Karena ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan, sehingga membutuhkan keaktifan dalam mencari pengalaman dan informasi, mencermati lingkungan, dan mempraktekkan untuk mencapai tujuan. Jadi, menurut teori kognitivistik, Bapak Ibu, bahwa ilmu pengetahuan atau kognitif seseorang itu harus dibangun melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Dia butuh aktif terus mencari pengalaman dan informasi, mencermati lingkungan, dan mempraktikkan tujuan. Bukan semata-mata ada stimulus, ada respon, menghasilkan pengetahuan. Tidak sesederhana itu menurut teori kognitivistik, tapi harus melalui proses interaksi yang terus berkesinambungan dan keaktifan, terutama dalam proses mencari pengalaman dan informasi. Nah, sekarang teori-teori yang mendukung teori aliran kognitivistik, Bapak Ibu, yang pertama adalah Robert M. Jade, Bapak Ibu, yaitu belajar adalah proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Belajar adalah proses pengolahan informasi, berarti siswa harus mencari pengalaman atau mencari informasi agar bisa terjadi proses pengolahan begitu. Itu menurut Robert. Yang berikutnya menurut Peso, Bapak Ibu, tulisannya pijat dan bacanya Peso. Proses belajar terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Nah, asimilasi adalah tahap di mana pengintegrasian informasi baru ke struktur kognisi yang sudah ada. Misal, Bapak Ibu, ketika masuk kelas 10 SMA, siswa itu sudah memiliki struktur kognisi atau pemahaman tentang sholat misalnya. Nah, ketika masuk di SMA, maka terdapat pembahasan yaitu sholat Jumat. Maka mungkin hal-hal yang berupa praktek di dalam terkait dengan pembahasan sholat Jumat, khotbah, dan sebagainya yang mungkin belum ada di sebelumnya di level SMP atau SD, tetapi setidaknya mereka sudah punya struktur pemahaman tentang sholat. Maka ini ketika terjadi pengintegrasian ilmu baru terkait dengan sholat di tingkatan jenjang SMA, menyatu dengan struktur kognisi yang sudah dipahami sebelumnya, maka itu namanya proses asimilasi. Yang berikutnya adalah proses akomodasi, yaitu proses penyesuaian struktur kognisi ke dalam situasi baru. Bapak Ibu, siswa ketika masuk di jenjang sekolah kita, mereka sudah memiliki struktur kognisi atau kemampuan awal di bidang kognitif, Bapak Ibu. Maka ketika dia dihadapkan kepada situasi baru, pengetahuan baru, kondisi baru, situasi dan kondisi yang tidak sama dengan sebelumnya, konsep-konsep baru, maka penyesuaian dari kognisi, struktur kognisi yang sudah ada dalam dirinya kepada situasi baru, itu namanya proses akomodasi. Dan berikutnya, tahap yang ketiga adalah ekuilibrasi, yaitu penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Mungkin pada tahap awal, Bapak Ibu, anak-anak menerima informasi dulu, dia mencoba untuk memahami, disesuaikan dengan pemahaman yang sudah dia miliki. Kemudian dia mencoba untuk menerima, jadi pemahaman yang sudah ada pada dirinya mencoba untuk menerima pemahaman yang baru. Nah, itu terus berganti, silih berganti. Nah,
ketika itu sudah mampu dilakukan oleh siswa, asimilasi, akomodasi, asimilasi, dan seterusnya, maka anak-anak sudah pada level ekuilibrasi. Itu menurut Peso. Nah, sekarang untuk teori belajar kognitivistik yang ketiga menurut Schubel, yaitu belajar berhasil jika isi pelajarannya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik kepada siswa atau offensive organizer. Jadi Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu akan menghasilkan pengetahuan yang baik dalam diri siswa apabila pelajarannya itu didefinisikan dengan baik, Bapak Ibu. Jadi dirumuskan secara sistematis untuk kemudian dipresentasikan kepada siswa. Nah, melalui itulah maka proses belajar bisa berhasil dengan baik, tidak semata-mata ada kaitan, ada stimulan, dan ada respon sebagaimana yang ada pada teori behavioristik. Nah, sekarang kekurangan dan kelebihan dan kekurangan dari teori kognitivistik apa? Kelebihan dari teori belajar kognitivistik, Bapak Ibu, belajar secara lebih mudah. Karena jelas Bapak Ibu, pengetahuannya apa? Dan anak memang ini menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, punya kesadaran untuk terus mencari informasi, menggali informasi, mencermati lingkungan, dan semuanya menjadi sebuah informasi baru yang nanti akan terolah di otak dia menjadi ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah, karena tadi Bapak Ibu, bahwa belajar akan berhasil apabila isi pelajaran didefinisikan dengan baik, dengan sistematis, kemudian dipresentasikan. Sehingga setelah didapat oleh siswa, dalam diri siswa informasi itu, maka akan terjadi pengolahan informasi dalam otak siswa, yang akhirnya nanti akan terjadi proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Itu yang dimaksud bahwa belajar itu dibangun melalui proses interaksi yang berkesinambungan. Maaf Bapak Ibu terlalu antusias, nggih. Nah, sekarang kelemahannya apa? Kelemahan teori kognitivistik, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Belum memungkinkan, bisa jadi teori kognitivistik dengan sedemikian rupa tadi cocok untuk semua tingkat pendidikan. Terutama yang level bawah Bapak Ibu ya, misalnya PAUD misalnya, atau TK misalnya. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pahamannya belum tuntas. Maksudnya bahwa beberapa prinsip itu bisa saja sulit untuk dipahami Bapak Ibu, karena semuanya berorientasi kepada ilmu pengetahuan semata. Berikutnya teori konstruktivistik Bapak Ibu. Menurut teori konstruktivistik Bapak Ibu, bahwa pembelajaran mengutamakan problem solving. Kalau kognitivistik orientasinya adalah ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Kalau behavioristik mengutamakan perilaku Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau teori konstruktivistik adalah pembelajaran mengutamakan problem solving, mengembangkan konsep, konstruksi solusi, algoritma, dan konstruksi solusi dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh jawaban yang benar. Maksudnya Bapak Ibu, kalau di teori kognitivistik tadi kan pengetahuan harus didefinisikan dan dipresentasikan. Nah, kalau di teori kognitivistik itu tidak efektif Bapak Ibu. Lebih efektif proses belajar itu apabila problem solving. Jadi siswa mencermati adanya masalah, kemudian mengembangkan konsep, kemudian mereka membangun suatu solusi untuk memperoleh jawaban yang benar atas permasalahan yang ada. Jadi lebih praktis begitu menurut teori konstruktivistik Bapak Ibu. Nah, teori konstruktivistik itu memegang adanya 5 prinsip belajar Bapak Ibu. Yang pertama, meletakkan permasalahan yang relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan dengan siswa itu dengan menyajikan permasalahan yang relevan dengan peserta didik.
Misalnya di pembelajaran SMA, kemudian di materi yang terkait dengan perilaku terpuji, mungkin bisa meletakkan masalah-masalah, menyajikan masalah-masalah bahwa tidak semua anak remaja memiliki perilaku yang terpuji. Dengan fakta-fakta yang ada, kemudian baru itu dianggap sebagai sebuah masalah yang harus dikaji oleh siswa. Yang kedua, menyusun pembelajaran di sekitar konsep-konsep utama. Menghargai pandangan siswa, otomatis ketika dia disajikan permasalahan yang harus dia kaji dan dia konstruksi solusinya, Bapak Ibu, bisa jadi pandangan siswa antara satu dengan lain, antara siswa dengan gurunya tidak sama. Maka di sini dengan teori konstruktivistik, maka akan terjadi sebuah situasi di mana satu sama lain harus menghargai pandangan dan pendapat masing-masing. Berikutnya adalah materi pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, Bapak Ibu. Yang berikutnya terakhir adalah menilai pembelajaran secara kontekstual, tidak semata-mata tekstual. Materi yang sudah dipresentasikan kepada siswa, tetapi pembelajarannya menilainya secara kontekstual. Dengan tadi, apa? Selain teks ini kan konsep yang akan dipahami anak, kemudian digunakan untuk membaca kontekstual. Masalah-masalah yang terjadi yang ada sekitar peserta didik, begitu Bapak Ibu. Itu yang dimaksud bahwa menilai pembelajaran secara kontekstual. Kelebihannya apa? Teori konstruktivistik yaitu melatih siswa mandiri dan mampu memecahkan masalah. Siswa akan mandiri, Bapak Ibu, terbiasa dihadapkan masalah, dia berpikir, mengkaji konsep, dia mengkonstruksi solusi. Yang berikutnya adalah menciptakan kreativitas belajar sehingga suasana kelas dan nyaman. Dengan adanya masalah, anak diberikan ruang untuk mencermati dan berpikir, maka akan terjadi kreativitas belajar. Berikutnya kekurangannya, siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak sesuai dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Dalam arti, Bapak Ibu, belum tentu ketika anak disajikan masalah, dia mencoba mencermati, memahami, dan menafsirkan, membangun solusi sesuai tingkat kematangannya, tingkat wawasan keilmuannya. Bisa jadi bahwa itu tidak mampu menghasilkan pengetahuan yang sebagaimana konstruksi para ilmuwan. Takutnya malah justru salah konsep, begitu maksudnya Bapak Ibu. Salah satu kekurangannya. Berikutnya bahwa konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Dianggap ini sebagai sebuah kelemahan. Masa siswa yang masih belajar harus membangun pengetahuannya sendiri? Maksudnya begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah teori belajar humanistik, yaitu teori belajar yang mana menurut teori humanistik ini tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Human itu manusia, Bapak Ibu. Maka proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami dirinya dan lingkungannya, memanusiakan manusia. Jadi dia paham siapa dirinya, bagaimana dirinya, dan bagaimana lingkungannya. Ketika itu baru belajar dikatakan berhasil. Tidak semata-mata mampu memecahkan masalah atau bisa memahami konsep atau bisa memberikan reaksi terhadap stimulan misalnya. Jadi di sini lebih mengedepankan bahwa manusia, siswa sebagai subjek belajar harus bisa menjadi memanusiakan manusia. Menyadari siapa dirinya. Nah, di dalam teori belajar humanistik, tugas pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, potensinya, bakat minatnya, membantu siswa mengenali diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik, memiliki karakter masing-masing. Nah, guru tugasnya membantu siswa untuk mengenali diri mereka sendiri dan mengembangkan dirinya, serta membantu siswa mewujudkan potensi yang ada dalam diri siswa. Jadi, apa potensi yang ada dalam diri mereka? Dibantu gurunya untuk terus berkembang sehingga bisa menjadi sesuatu yang menjadi bagian dalam dirinya. Misalnya potensi melukis, menyanyi, berdakwah, atau apa misalnya. Maka apabila kemampuan berpidato misalnya, maka tugas Bapak Ibu Guru adalah itu tadi, membantu siswa mengenali, oh bakat saya ini difasilitasi untuk berkembang dan menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari diri mereka.
Berikutnya adalah dua bagian proses belajar menurut teori humanistik adalah pertama, proses perolahan informasi baru dan proses penyampaian informasi pada individu. Kemudian berikutnya adalah tokoh-tokoh untuk teori belajar humanistik Bapak Ibu, yaitu Abraham Maslow dengan teori Maslow, yakni dalam diri individu ada dua hal, yaitu suatu usaha positif untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maksudnya Bapak Ibu, dalam diri manusia, dalam diri siswa, itu ada dua hal yang bertentangan. Di satu sisi dia pengen maju, pengen pinter, di satu sisi mungkin dia takut, kalau dibilang tidak bisa, takut untuk gagal, dan lain sebagainya. Berikutnya menurut Bloom dan Krathwohl Bapak Ibu, bahwa hal yang harus dikuasai siswa adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian menurut Kolb Bapak Ibu, bahwa 4 tahapan belajar yaitu konkret, aktif reflektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif Bapak Ibu. Konkret maksudnya seperti anak kecil itu kalau belajar tentang bola ya harus ditunjukkan kepada dia benda bola itu seperti ini. Seperti misalnya sepeda itu seperti ini, itu tahap konkret Bapak Ibu. Kemudian aktif reflektif adalah mampu merefleksikan secara aktif terhadap apa tadi yang dia pahami. Kemudian misalnya ketika disajikan padanya bola, maka dia bisa merefleksikan bahwa oh iya, saya suka, saya tidak, oh ini warnanya bagus misalnya. Pada tahap berikutnya adalah konseptualisasi, maka dia bisa mendefinisikan apa itu bola begitu ya, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah eksperimentasi aktif, yaitu mengeksperimentasikan pemahaman terkait dengan konsep yang sudah dia pahami sebelumnya. Ini kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang terkait dengan teori belajar humanistik. Sekarang apa peran guru dan siswa dalam teori humanistik? Peran guru adalah fasilitator Bapak Ibu yang memotivasi makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Jadi dalam teori humanistik itu guru menyadarkan siswa bahwa mereka harus belajar, gitu, harus belajar sepanjang hayat. Mereka akan bisa menjalani kehidupan ini apabila mereka terus belajar. Kehidupan mereka akan lebih baik dan akan berjalan dengan baik apabila mereka belajar. Yang berikutnya adalah memfasilitasi pengalaman belajar dan mendampingi siswa untuk mencapai tujuan. Memfasilitasi pengalaman belajar dan memberikan pendampingan Bapak Ibu. Berikutnya peran siswa apa? Siswa adalah pelaku utama atau student center Bapak Ibu. Yang belajar adalah siswanya, bukan gurunya. Guru hanya sebatas mendampingi, memfasilitasi siswa untuk belajar agar mereka menjadi dirinya sendiri, memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Berikutnya peran siswa adalah memahami potensi dirinya, mengembangkan potensi positifnya, dan meminimalkan potensi negatif. Tadi dikatakan Bapak Ibu bahwa dalam diri individu itu ada dua hal. Satu sisi dia pengen maju, di satu sisi dia minder. Di satu sisi dia pengen sukses, di satu sisi dia takut gagal, kan begitu. Maka di sini peran siswa adalah dia harus paham betul potensi dalam dirinya apa, potensi positifnya apa, potensi negatifnya apa. Maka potensi positifnya itu harus dia kembangkan, difasilitasi oleh para guru. Kelebihan dari teori humanistik Bapak Ibu cocok untuk materi pembentukan kepribadian, hati nurani sikap, dan analisis fenomena sosial. Indikator keberhasilan siswa adalah siswa merasa senang, berinisiasi dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, sikap atas kemauan mereka sendiri. Berikutnya, siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat dengan pendapat orang lain, mengatur diri secara bertanggung jawab, tanpa mengurangi hak, aturan, dan etika yang berlaku. Sementara kekurangannya Bapak Ibu bahwa siswa tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses berpikir. Nah ini akan menjadi PR Bapak Ibu, bahwa ketika terdapat siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya, maka akan ketinggalan dalam proses belajar. Yang berikutnya, siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar.
Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah bahas tentang teori-teori belajar Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan bahas poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran PAI. Bapak Ibu, di dalam melaksanakan pembelajaran PAI, hal-hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sebagai bagian dari prinsip yang memang harus kita perhatikan agar pembelajaran PAI itu berjalan efektif dan efisien. Bapak Ibu, yang pertama, peserta didik difasilitasi untuk mencari tahu. Jangan hanya dikasih tahu Bapak Ibu, tapi dimotivasi, dirangsang, dikasih media agar dia ingin tahu gitu ya, dan mau mencari tahu. Yang kedua, peserta didik belajar dari berbagai sumber Bapak Ibu. Upayakan sumber belajarnya beragam Bapak Ibu, baik yang cetak maupun elektronik, baik yang media sosial dan lain sebagainya. Berikutnya, proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, berorientasi kepada kemampuan. Tujuannya apa? Agar siswa mampu apa? Berikutnya, pembelajaran terpadu. Selanjutnya, pembelajaran menekankan pada jawaban divergen, jawaban yang beragam, agar memiliki kebenaran yang multidimensi, agar anak tidak radikal, tidak berpikir sepihak Bapak Ibu. Maka divergen ini beragam dari dua sisi. Berikutnya, pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif. Hendaknya pembelajaran itu berbasis memberikan memfasilitasi siswa untuk memiliki keterampilan yang langsung bisa dia terapkan begitu. Berikutnya, peningkatan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill. Hendaknya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru itu memfasilitasi berkembangnya hard skill siswa dan soft skill siswa. Hard skill siswa adalah kecakapan yang terukur, yang spesifik, yang umum Bapak Ibu, misalnya kecakapan berpidato, membuat naskah pidato, menjadi imam, bisa melaksanakan sholat sesuai ketentuan sholat. Nah, itu hard skill Bapak Ibu, karena bisa kita ukur terpenuhi tidak syarat rukunnya, teks pidatonya bagus apa tidak, penyampaian pidatonya lancar apa tidak, intonasinya bagaimana, itu hard skill Bapak Ibu. Kalau soft skill adalah ini terkait dengan karakter Bapak Ibu, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Berikutnya, prinsip-prinsip yang harus juga kita perhatikan selanjutnya dalam pembelajaran PAI Bapak Ibu, bahwa pembelajarannya terdapat pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi menyadarkan peserta didik bahwa belajarnya tidak semata-mata di jenjang sekolah yang sekarang dia jalani Bapak Ibu, tapi wajib belajar di sepanjang usia. Berikutnya, pembelajaran dengan keteladanan membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran pemanfaatan teknik informasi dan komunikasi Bapak Ibu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Penggunaan LCD, penggunaan media sosial sebagai sumber belajar, dan lain sebagainya. Berikutnya, pengakuan perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa anak didik kita itu memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Itu harus kita akui dan kita hormati. Berikutnya, suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Itu Bapak Ibu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan seorang guru di dalam melaksanakan pembelajaran agar pembelajarannya berjalan efektif dan efisien. Contoh soal. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang teori pembelajaran dan teori belajar, kecuali A. Teori pembelajaran tentang bagaimana guru mempengaruhi peserta didik untuk belajar. B. Teori belajar adalah tentang bagaimana peserta didik belajar. C. Teori pembelajaran tujuan utamanya adalah hasil belajar. D. Teori pembelajaran terkait dengan aktivitas pembelajaran peserta didik. E. Teori belajar terkait dengan hubungan psikologi siswa dengan dirinya, kecuali C. Teori pembelajaran tujuan utamanya adalah hasil belajar. Salah Bapak Ibu. Teori pembelajaran tujuan utamanya adalah terkait dengan bagaimana
guru itu bisa memberikan memotivasi siswa untuk belajar. Metodenya Bapak Ibu. 2. Belajar adalah perubahan yang terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulannya adalah lingkungan belajar baik internal maupun eksternal yang menjadi penyebab belajar. Respon adalah dampak reaksi fisik terhadap stimulan. Pernyataan di atas adalah teori belajar. A. Preskriptif. B. Behavioristik. C. Kognitivistik. D. Teori konstruktivisme. Dan yang E. Teori humanistik. Yang manakah Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah B. Behavioristik. Yakni belajar adalah asosiasi keterkaitan antara stimulus dan respon. Berikutnya, belajar tidak hanya melibatkan hubungan stimulus dan respon, tetapi melibatkan proses berpikir yang kompleks. Karena ilmu pengetahuan dibangun di dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan, sehingga membutuhkan keaktifan siswa dalam mencari pengalaman dan informasi, mencermati lingkungan, mempraktekkan untuk mencapai tujuan. Pernyataan di atas adalah pemikiran belajar berdasarkan teori. A. Preskriptif. B. Behavioristik. C. Kognitivistik. D. Konstruktivistik. E. Humanistik. Yang benar adalah kata kuncinya ilmu pengetahuan dibangun proses interaksi berkesinambungan. Maka teori kognitivistik Bapak Ibu. 4. Pembelajaran mengutamakan problem solving, mengembangkan konsep, konstruksi solusi, dan algoritma ketimbang menghafal prosedur dan menggunakannya untuk memperoleh jawaban yang benar. Kata kuncinya problem solving Bapak Ibu. Pernyataan di atas pemikiran belajar berdasarkan teori preskriptif, behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, dan humanistik. Yang manakah Bapak Ibu? Iya, konstruktivisme atau konstruktivistik, yang mana siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan permasalahan yang disajikan. Yang kelima atau terakhir, tujuan belajar adalah memanusiakan manusia. Kata kuncinya memanusiakan manusia. Maka proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungan sendiri dan dirinya sendiri. Tugas pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, mengenali dirinya, dan membantu sebagai manusia yang unik untuk mewujudkan potensi-potensi mereka. Pernyataan di atas merupakan pemikiran belajar berdasarkan teori preskriptif, behavioristik, kognitivistik, konstruktivisme, dan humanistik. Kata kuncinya manusia. Maka human, teori humanistik. Demikianlah Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam video berikutnya, insya Allah, Rubiah TGPAI akan membahas indikator yang kedua, yaitu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang bersifat holistik, otentik, dan bermakna yang terkait dengan pengembangan pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.